Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, memakai masker bila keluar rumah, dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas 5 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar rangkuman materi pada tema 1 subtema 1. Muatan pelajaran yang akan kita bahas yang pertama ada pelajaran PPKN, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Yang ketiga ada muatan pelajaran IPA yang membahas tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang keempat ada muatan pelajaran IPS yang membahas tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan yang terakhir ada muatan pelajaran SBDP yang membahas tentang gambar cerita. Nah, muatan pelajaran yang pertama yang akan kita bahas adalah muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Terdapat 5 sila yang masing-masing memiliki nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, berikut ini merupakan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menghormati kebebasan orang lain dalam beribadah. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Selanjutnya yaitu tidak membeda-bedakan dalam berteman. Selanjutnya bersikap tenggang rasa dan menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia. Contohnya yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa, mencintai keanekaragaman budaya bangsa, menghargai perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya, dan menjaga kerukunan di masyarakat. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang pertama yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, kemudian memberikan kesempatan orang lain dalam berpendapat. Selanjutnya tidak memaksakan pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang kelima ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai tersebut yang pertama adalah menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua tidak merebut hak orang lain. Yang ketiga selalu bersikap adil kepada semua orang. Dan yang terakhir yaitu hidup hemat dan tidak boros.
Muatan pelajaran yang akan kita bahas selanjutnya adalah bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok. Apakah kalian tahu ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau juga bisa disebut pikiran utama. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat pengembang. Letak ide pokok ada di kalimat utama. Jika kalimat utama terdapat pada awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf? Langkah yang pertama yaitu bacalah paragraf tersebut secara seksama. Kemudian langkah yang kedua, carilah kalimat yang mengandung pertanyaan yang lebih umum. Yang ketiga, perhatikan kalimat demi kalimat dalam suatu paragraf. Dan yang keempat, rumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Muatan pelajaran selanjutnya adalah muatan pelajaran IPA yang mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak hebat, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagian tubuh hewan yang mendukung hewan melakukan aktivitas gerak disebut sebagai organ gerak. Organ gerak. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Organ gerak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat gerak aktif, yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif ini yaitu tulang. Sedangkan kerjasama antara otot dan tulang tersebut disebut dengan sistem gerak. Selanjutnya kita akan membahas ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Coba kalian perhatikan tabel tersebut. Kriteria yang pertama yaitu tulang belakang. Pada hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan aveterbata atau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kriteria yang kedua adalah bentuk tubuh. Pada hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral, sedangkan pada hewan invertebrata bentuk tubuhnya yaitu simetri bilateral dan ada yang simetri radial. Kriteria yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Pada hewan vertebrata, sistem peredaran darahnya tertutup, sedangkan pada hewan invertebrata, sistem peredaran darahnya sebagian besar terbuka, hanya beberapa yang tertutup. Kriteria yang keempat yaitu otak. Pada hewan vertebrata, otak dilindungi tengkorak, sedangkan pada hewan invertebrata, otaknya umumnya tidak dilindungi tengkorak. Kriteria selanjutnya yaitu alat pernapasan. Pada hewan vertebrata, pernafasan memiliki paru-paru atau insang. Sedangkan pada hewan invertebrata, alat pernapasannya sangat sederhana. Selanjutnya ada kriteria sistem syaraf. Pada hewan vertebrata, sistem syaraf lebih kompleks dan letaknya beragam. Sedangkan pada hewan invertebrata, sistem syarafnya sederhana dan terletak di perut. Nah, kriteria yang terakhir ini yaitu jenis.
Jenis hewan vertebrata dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan pada hewan invertebrata yaitu sangat beragam jenisnya. Yang pertama ada hewan berpori, kemudian hewan berongga, cacing, dan hewan bertubuh lunak. Selanjutnya yaitu ada muatan pelajaran IPS yang membahas tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Coba kalian perhatikan peta geografis negara Indonesia tersebut. Menurut letak geografisnya, Indonesia memiliki letak yang cukup strategis, yaitu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 benua yaitu benua Asia dan Australia, sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis juga dapat digunakan untuk menentukan batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia secara langsung, kalian coba perhatikan tabel tersebut. Wilayah Indonesia bagian utara, batas wilayah daratnya adalah Malaysia, sedangkan batas wilayah lautnya adalah Samudra Pasifik, perairan Malaysia, perairan Singapura, perairan Filipina, perairan Thailand, perairan Vietnam, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Sedangkan wilayah Indonesia bagian barat hanya memiliki batas wilayah laut saja, yaitu Samudra Hindia dan perairan India. Pada wilayah Indonesia bagian timur ini, batas wilayah daratnya adalah Papua Nugini dan batas wilayah lautnya yaitu Samudra Pasifik. Dan pada bagian selatan wilayah Indonesia ini, batas wilayah daratnya adalah Timur Leste dan batas wilayah lautnya adalah Samudra Hindia. Nah, muatan pelajaran terakhir yang kita pelajari yaitu muatan pelajaran SBDP tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendampingi sebuah teks atau cerita. Fungsi gambar ilustrasi yaitu untuk memperjelas isi buku, karangan, cerita, atau keadaan. Bentuk gambar ilustrasi bisa berupa foto, gambar tangan, atau lukisan. Contoh gambar ilustrasi atau gambar cerita, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana langkah menggambar ilustrasi seperti pada gambar tersebut? Yang pertama yaitu menentukan ide yang akan kalian buat. Bisa tentang bagaimana cara merawat hewan kelinci atau keseharian kalian dalam merawat hewan peliharaan kalian. Yang kedua, menentukan media, yaitu media alas gambar yang bisa berupa kertas, kanvas, kain, kaca, dan sebagainya. Dan ada media pewarna juga yang berupa krayon, cat air, pensil warna, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa yaitu gambar sederhana berupa garis-garis yang menggambarkan suatu objek yang akan kalian buat. Nah, berikut ini merupakan corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Ladan Saleh. Seperti pada gambar berikut. Corak gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Seperti contohnya pada gambar tersebut.
Corak gambar ilustrasi yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berubah tokoh binatang atau manusia. Nah, seperti pada gambar tersebut. Corak gambar ilustrasi yang terakhir yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, coba kalian perhatikan contoh gambar ilustrasi dekoratif. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.